Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali hadir di hadapan Anda dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa, di mana pada hari kita edisi spesial kedatangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ibu Rina Firawati SHMH, yang akan bicara soal Hari Anti Korupsi Indonesia tentunya ya, dengan tema Hakordia 2024 bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Pada hari ini kita juga akan bicara soal seperti apa peran kejaksaan, kemudian juga ada pencegahan dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan berkenalan bersama dengan Ibu Rina Firawati SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ibu Rina, selamat sore, apa kabar? Wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Duta TV dan juga Mbak Presenter. Baik. Ya, senang sekali saya diundang di sini untuk menyampaikan Hari Anti Korupsi Sedunia. Baik. Yang setiap tahun memang berulang-ulang kami selalu memperingati. Baik, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2024, yakni Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Langsung saja kita bicara soal pemaknaan. Memang kalau tindak pidana korupsi ini hal yang katakanlah extraordinary crime ya, atau kejahatan yang luar biasa yang juga bukan hanya sanksi secara hukum tapi juga sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Seperti apa Ibu memaknai dari Hakordia ini sendiri, yakni temanya bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju? Ya. Kali ini temanya kan bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Kita memang harus mengatakannya dengan semangat ya. Bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju, gitu kan. Karena ini memang sebenarnya pemaknaannya untuk kita bersama-sama bersinergi secara kolektif, kita bersama-sama melawan korupsi. Itu bukan cuma aparat penegak hukum, tetapi dari pihak-pihak swasta, masyarakat, dari pihak-pihak yang ASN ya, yang terkait, dan juga mahasiswa. Kita semua bersinergi bersama-sama melawan korupsi, karena kontribusi dari semua lini ya, semua pihak itu sangat-sangat kita butuhkan untuk melawan korupsi. Kalau bersama-sama kita semua bergandeng tangan melawan korupsi, saya rasa nggak ada pihak-pihak yang nanti berani mengatakan kontra produktif, hanya mengatakan bahwa mereka bertindak melawan aparat, menyerang aparat, karena sebelumnya kami memang sudah melakukan penindakan. Nah, saya rasa kalau kita semua bergandeng tangan bersama, tidak ada pihak-pihak yang berani seperti itu. Baik, berarti memutus mata rantai dari tindak pidana korupsi ini tentunya dengan kerjasama semua pihak ya, tidak hanya aparat penegak hukum. Yang menarik dalam peringatan Hakordia yang digelar setiap tanggal 9 Desember, menurut Ibu Kajati sendiri nih, apakah memang hanya sekedar momentum perayaan atau mungkin di sini ditunjukkan katakanlah keterpurukan Indonesia, Bu? Karena kita tahu setiap tahun angkanya semakin ada saja setiap tahun. Seperti apa ini, Bu? Sebenarnya begini ya Mbak, kita untuk merayakan Hakordia ini kan dari pimpinan kita selalu memang urutannya memang upacara ya. Dengan upacara, setelah itu kami berbagi-bagi stiker, mengajak seluruh masyarakat bergandeng tangan, kita berkomitmen untuk melawan korupsi ya. Itu dari kami juga sudah membuat stiker seperti ini, dan ini saya minta juga bahasanya bahasa gaul ya, bahasa Banjar, yang di sini mungkin saya bisa bacakan satu, mungkin Mbak Presenter bisa bacakan satu, saya bacakan satu. Ikam jua nang rugi lamunya, korupsi dijarai jaksa kena. Nah, artinya bahasa gaul, bahasa Banjar ya Bu ya. Bahasa Banjar. Supaya memang dekat dengan masyarakat. Karena mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak semua daerah pelosok tahu tentang makna ini ya. Kalau Fatia membacakan nih, korupsi kada bujur pahrahataan
Ulun Wan Banua Barataan Rugi. Waduh, bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Waduh, ini boleh di zoom kali ya Bu ya, biar pemirsa di rumah tahu ini bentuk komitmen, salah satu komitmen yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Waduh, bahasanya bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Kada bujur, parahatan Ulun Wan Banua. Boleh. Berarti memang agendanya dalam hardcore dia ini ya Bu ya, selain upacara juga ada pembagian stiker. Kalau di depan kami juga harus mengadakan press release tentang kinerja, tentang pencapaian kami dalam penanganan korupsi. Baik. Dan juga kami mengadakan FGD ya, fokus group discussion yang sudah dilaksanakan kemarin dengan inspektorat. Jadi ya, memang hari anti korupsi sedunia ini memang agenda yang rutin kami laksanakan. Tetapi bukan hanya di hari itu saja kami setiap hari menangani pekerjaan menangani perkara-perkara korupsi. Dan tentunya kami butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dari Duta TV yang memang selalu memberikan kami ruang kesempatan untuk sosialisasi tentang Jaksa Menyapa kan di sini. Jadi kontribusi dari semua pihak lah kita butuhkan. Baik, menarik tadi disebutkan bahwa saya setiap hari menangani korupsi atau tindak pidana korupsi ini. Ada pengalaman yang menarik nggak sih Bu dalam penanganan tindak korupsi? Atau mungkin ada hal-hal yang katakanlah bisa berkesan, bisa juga nyeleneh, atau mungkin ada hal yang lain ya Ibu Rina selama yang Ibu Rina tangani begitu? Iya, memang kalau menangani perkara korupsi terutama ya kami memang harus SDM-nya ya. Baik. Iya. Kita harus satu tim itu memang harus kompak ya. Walaupun kami juga ada yang wanita yang tapi kalau kerja untuk menangani perkara korupsi biasanya memang sampai lembur-lembur malam ya untuk menangani, apalagi jaksa-jaksa yang wanita itu kalau sidang sampai malam juga. Nah itu memang kita harus siap. Kalau pengalaman sih saya rasa teman-teman itu kalau kita lakukan penindakan kan pasti ada perlawanan, Mbak. Iya. Ya. Kalau melakukan penindakan, upaya paksa terhadap pihak-pihak yang memang tidak suka, itu kan memang selalu ada perlawanan. Nah, perlawanan itu yang sering kami alami, ya dari berbagai macam sisi ya. Ya, kami dilaporkan, kami ya mungkin ada juga sampai ekstrim di teror dan sebagainya. Cuma ya pantang mundur semua anggota saya, kita sudah terbiasa sebagai jaksa, jadi memang itu tugas-tugas kami. Baik, karena komitmen dari awal untuk memberantas begitu ya, setidaknya mengurangi angka korupsi termasuk di Kalimantan Selatan. Bahaya juga ya Bu ya kalau sampai ada diteror, karena ini kan tidak main-main, yang lawannya adalah orang-orang katakanlah yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki power tersendiri. Kita jeda dulu, masih ada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Jaksa Menyapa.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami dalam program Jaksa Menyapa di segmen kedua. Masih bicara soal Hak Kordia, Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, yakni Ibu Rina selaku Kajati Kalimantan Selatan. Langsung saja nih, kalau kita bicara soal angka nih Bu, otomatis di 13 kabupaten kota sudah memiliki penindakan dan lain sebagainya. Seperti apa Bu kalau tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan secara keseluruhan? Ya. Terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Saya sekalian juga akan menyampaikan prestasi kinerja ya dari tim saya, dari seluruh kejaksaan negeri se-Kalimantan Selatan. Nah, kalau kami sendiri di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menangani 5 perkara korupsi, baik, ya, dan juga penyelamatan keuangan negaranya sekitar 6,3 miliar. Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin ada 3 perkara korupsi dan penyelamatan keuangan negaranya sekitar 528 juta rupiah. Dan kemudian Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan 2 perkara korupsi dan penyelamatan keuangan negaranya 290 juta. Kemudian untuk Kejaksaan Negeri Kota Baru ada 4 penanganan perkara korupsi, penyelamatan keuangan negaranya 646. Kalau saya baca semuanya memang banyak Mbak. Tetapi saya sebutkan saja total. Total di antara sini yang Kejaksaan Negeri yang memang di atas 1 menangani perkara korupsi itu Banjarmasin, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Nah, yang lain tuh rata-rata 2 menangani perkara korupsi. Nah, penyelamatan keuangan negaranya total 16,8 miliar. Baik. Ya. Dan jumlah keseluruhan penanganan perkara korupsi se-Kalimantan Selatan sekitar 34 perkara. Banyak juga ya, Bu, ya. Dan itu variatif Mbak. Perkaranya dari kita Kejaksaan Tinggi saja itu ada perkara tentang mengenai tindak pidana korupsi di PT Asa Baru. Kemudian untuk Dinas Sosial dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga ada. Saya nggak bisa sebutkan tersangkanya ya, cuman MS aja. Itu ada juga kami fraud ya, penanganan perkara korupsi fraud di bidang perbankan. Baik. Dan itu bank-bank plat merah ya, bank-bank, ada juga bank syariahnya yang bank pemerintah. Itu ada 3 perkara. Baik, kalau kita lihat nih secara keseluruhan kan angkanya memang setiap tahun bisa fluktuatif ya, bisa meningkat, bisa juga menurun begitu angka tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan sendiri. Kira-kira kalau secara keseluruhan apa mungkin penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi? Karena seperti yang saya sounding di segmen awal tadi bahwasanya orang yang korupsi adalah orang yang memiliki kekuasaan dan juga power tersendiri. Ibu Rina, silakan. Iya, sebenarnya berawal dari ini. Adanya kesempatan ya, kesempatan, terus memang integritas dari yang bersangkutan juga kurang ya. Baik. Jadi untuk untuk kejujuran, untuk berbuat supaya tidak mengambil barang yang bukan haknya, itu pemahaman tentang itu yang mungkin kurang dipahami oleh pelaku-pelaku ini. Jadi sebenarnya bukan cuman pejabat yang top ya yang di atasnya, tetapi seperti kalau kayak di bank itu kan ada petugas banknya ya, di bawahnya GM-nya juga ada. Nah, itu kan memang dia biasanya mungkin dari analis kreditnya juga bisa, berbagai macam lini bisa dia melakukan korupsi itu. Karena kurangnya integritas kurangnya tadi integritas ya, seperti dan itu. juga ketika ada kesempatan karena memang kan dia diberi kewenangan untuk misalkan kalau di bank kan dia memang yang ini kredit persetujuan apa segala macam.
Baik, menariknya kalau kita selain di bank ya Bu ya, salah satu contoh kasusnya baik yang plat merah ataupun swasta ini. Banyak juga kepala daerah termasuk di Kalimantan Selatan Bu yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Kalau dari Kalau sudut pandang Ibu Kalimantan Rina seperti Selatan apa? sedang ini ya Mbak, sedang disorot Mhm. ya, berbagai daerah juga yang saya tahu seperti itu ya. Memang pejabatnya ya sendiri yang memang kurang punya integritas ya. Mhm. Karena berbagai macam kebutuhan apalagi untuk di pilkada, Iya. sehingga yang ada dalam pemikiran yang bersangkutan hanya bagaimana dia memperoleh kemenangan. Iya. Kemenangan dengan berbagai cara. Mhm. Dan berbagai caranya itu antara lain money politik. Iya. Kalau udah money politik menggoda dan dia beranggapan bahwa saya bisa dengan kedudukan yang ada, Mhm. bisa mungkin dengan sedikit-sedikit keuangan menyalahgunakan kewenangannya Mhm. dengan mungkin menguntungkan dirinya atau orang lain ya, dengan mungkin yang seperti itu, mungkin dengan minta berapa persen dari proyek-proyek itu. Nah, seperti yang Mbak ketahui lah. Baik. Ya, yang ini. Jadi kembali kepada integritas yang bersangkutan. Mhm. Dan bagaimana ketika dari awal dulu baik dari lingkungan keluarga, lingkungan apa yang mungkin mengajarkan yang bersangkutan seperti apa. Jadi edukasi itu sangat penting. Baik, menarik kalau kita bicara soal lingkungan, keluarga dan juga edukasi ya. Menurut saya dalam momen hari peringatan anti korupsi sedunia 2024 ini, mungkin seperti apa Bu untuk menanamkan jiwa anti korupsi di kalangan muda, kalangan milenial atau mungkin kalangan dari masyarakat yang baru lahir itu juga bisa berpengaruh begitu, karena kan dia akan tumbuh, bisa jadi menjadi seorang pemimpin, bisa jadi menjadi seorang yang katakanlah bermanfaat bagi negara. Seperti apa Bu penanaman jiwa anti korupsi ini? Memang membentuk karakter suatu bangsa itu tidak dibutuhkan waktu sangat panjang ya. Tidak hanya cukup 5 sampai 10 tahun membentuk suatu karakter. Baik. Karakter suatu bangsa. Ya, oleh itu kenapa negara-negara maju seperti Jepang, ya, Australia, itu semua memang mendahulukan pendidikan karakter. Nah, edukasi terhadap jangan melakukan tindak pidana korupsi dari hal kecil saja. Melatih anak untuk jujur, ya, melatih anak untuk jujur, walaupun nilainya kecil, tetapi itu hasil dari dirinya sendiri. Baik. Tidak perlu berusaha nyontek, tidak perlu berusaha mungkin dengan segala macam ya untuk bisa supaya dapat nilai bagus dengan mungkin menyuap gurunya atau apa segala. Nah, seperti itu pendidikan dini anak itu yang penting ya, mulai dari SD lah ya. Kalau TK masih terlalu kecil, mulai dari SD. Apabila ada barang temannya yang tertinggal, kalau bukan miliknya jangan diambil, kembalikan, berikan kepada guru bahwa ini ada pulpen atau dompet temannya yang tertinggal, diserahkan. Pendidikan seperti itu yang memang harus kita galakan ya. Memang sepintas sepertinya sepele, tapi itu akan membentuk karakter anak itu dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan berulang-ulang, sehingga dalam pikirannya bahwa saya harus berbuat seperti itu, karena berbuat seperti itu yang bagus, yang terbaik, sehingga akan membentuk karakter anak itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lakukan, yang diajarkan gurunya dan juga keluarganya, sehingga membentuk karakter anak ini. Nah, berawal dari keluarga. Kalau masing-masing keluarga berbuat seperti itu, akan jadi karakter suatu bangsa. Ya, jadi memang berawal dari lingkungan keluarga, sekolah.
Karena kejujuran harga mati itu modal utama dimanapun kita berada nih Bu. Selain kejujuran ada satu kata lagi mungkin yang tidak semua orang bisa melaksanakannya, yakni bersyukur. Merasa cukup. Tanggapan Ibu Rina seperti apa? Iya, bersyukur. Penting tuh Mbak, bersyukur, merasa cukup. Apapun yang diperoleh itu memang rezekinya segitu. Jadi bersyukur apa yang diperoleh dengan gaji yang ada, dengan pendapatan yang diperoleh, itu rasa syukur ya, rasa syukur dan iman juga ya Mbak, iman, terus takut kepada yang Maha Kuasa, bahwa dimanapun dia berada pasti dilihat, pasti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Itu juga penting. Jadi lebih was-was dan hati-hati untuk melakukan hal-hal yang mungkin melanggar dari syariat agama kita. Kita jeda dulu, kita masih bicara segmen ketiga mungkin apa strategi dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan setidaknya mengurangi angka tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen ketiga dalam program Jaksa Menyapa, masih bicara soal Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 yang sebentar lagi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024. Kita lihat juga di depan kita tadi ada coklat sebagai bentuk peringatan ya Bu ya. Dan juga mengajak semua masyarakat untuk sama-sama bergandengan tangan setidaknya mengurangi angka tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan. Nah, apa mungkin Bu strategi dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk memerangi atau mengurangi setidaknya angka tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan? Ibu Rina, silahkan. Strategi kami gini Mbak, awal pertama itu kan memang kita mengedukasi ya, mengedukasi dari anak sekolah ya. Karena kami punya program itu juga jaksa masuk sekolah ya, JMS, jaksa masuk sekolah itu memang untuk ke SMP, SMA itu penyuluhan hukum. Baik. Itu rutin kita laksanakan dan memang ada programnya dan selama ini kejaksaan selalu melebihi dari target. Baik. Ya, mungkin targetnya yang biasanya 5 sekolah, kami bisa sampai 10, 15 sekolah. Bahkan ada yang biasanya memang minta supaya kami masuk jaksa, masuk sekolah. Dengan itu mereka memahami ya, apa sih tindakan-tindakan koruptif yang mungkin tidak sengaja mereka mungkin juga melakukan. Ya, seperti tadi yang kita sempat bincangnya ada korupsi waktu, korupsi apa. Nah, seperti itu. Terus mungkin ada pembagian kecil mungkin untuk yang harusnya dibagi rata nih. Makanan atau apa. Tapi ada yang karena ini enggak ada jadi sedikit, ya ini yang bagi lebih banyak sedikit. Nah, hal-hal itu kan memang kebiasaan kecil yang nanti akan jadi karakter anak tersebut. Jadi itu mengedukasi ya tahapannya tadi strategi. Kemudian tahapan preventif ya, pencegahan itu memang kita juga ada seperti penerangan hukum. Penerangan hukum itu untuk instansi pemerintah
ataupun untuk BUMN, BUMD yang selalu memang programnya masuk di dalam anggaran kami kejaksaan. Biasanya 1 tahun bisa sampai 3 atau 5 kegiatan, tetapi kita seringnya lebih melaksanakannya, bisa sampai 10. Terkadang dari pemerintah kabupaten meminta supaya Asintel atau Aspitsus menjadi narasumber di daerah untuk menyampaikan penerangan hukum tersebut. Nah, itu dari yang formal ya Mbak. Non formalnya sendiri kami sebenarnya ada istilahnya itu mobil penyuluhan hukum, mobil apa itu? penerangan hukum. Itu mobile ya Mbak. Jadi kami bisa aja suatu saat di suatu tempat, di Siring gitu atau di mana, iya. Dengan begitu secara non formal itu ibu-ibu atau apa bisa menanyakan apa sih untuk apa yang dimaknai dengan korupsi, terus apa kalau kami mau melaporkan itu bagaimana. Ada yang tidak, mereka menganggap oh itu kok seperti itu, misalkan di kantor-kantor kok harusnya tidak seperti itu prosesnya, prosedurnya, tapi dengan supaya mereka mendapatkan haknya mereka harus mengeluarkan sesuatu untuk mempercepat apa ya, itu kan semua lini saya rasa ya. Karena sekarang seperti sebuah budaya begitu ya, untuk memperlancar sebuah urusan biasanya ada embel-embel lain ya. Nah itulah jadi juga mengedukasi masyarakat dari sisi non formalnya. Jadi dari kendaraan kami untuk kendaraan penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu bergerak mobile ke satu tempat, biasanya memang di keramaian-keramaian. Biasanya yang datang nyamperin tuh ibu-ibu. Apa yang mereka sampaikan biasanya kebanyakan untuk ibu-ibu yang datang ke mobile dari penerangan hukum itu, Ibu Rina? Kadang-kadang memang bukan cuma nanya tentang korupsi ya Mbak, jadi nanyanya tentang hukum memang. Terkadang ada anak kami ngalamin begini-gini, terus kami harus melaporkannya bagaimana. Nah itu dan mengalami tindakan seperti ini atau mungkin dibully di apa, terus itu bisa nggak kami melaporkan. Biasanya memang lebih ke pidana umum, tapi di situ kan kami juga selipkan untuk edukasi bahwa tidak jangan melakukan hal-hal yang memang tindakan yang memang mengarah ke koruptif ya, dengan memberikan petugas itu uang pelicin atau apa. Dengan begitu kan mereka memahami bahwa oh itu nggak boleh, hal kecil seperti itu. Kemudian strateginya yang terakhir ya penindakan. Mau tidak mau ya, karena sudah terjadi. Kalau penindakan memang kita sudah upaya terakhir, yang mau nggak mau memang harus kita lakukan ya. Karena penindakan itu biasanya memang berawal dari adanya laporan, ya. Adanya laporan, terus nanti masuk di Asintel atau Aspitsus, kemudian ditelaah, kemudian nanti terbit sprint untuk melakukan surat perintah tugas. Mereka melaksanakannya, tahapannya kalau memang ada cukup bukti, kemudian naik ke penyelidikan, terus ke penyidikan, baru nanti penyidikannya kan juga tahapannya ada penggeledahan, penyitaan dan lain-lain seperti itu. Baik, tapi alangkah baiknya tidak sampai pada penindakan itu ya, ke pencegahan dan juga edukasi. Salah satu ke edukasi dulu nih, salah satunya tadi adalah JMS dan juga penerangan hukum, mobile dan lain sebagainya. Adakah mungkin Bu sasaran khusus kepada kepala desa sendiri nih Bu? Karena kan saat ini orang berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa, tidak menutup kemungkinan mereka juga termasuk dalam lubang tindak pidana korupsi ini sendiri. Ibu Rina, silakan. Kalau di kami sendiri ada program jaga desa. Ya. Program jaga desa itu memang dilaksanakan oleh personil dari Intel biasanya. Ya bekerja sama dengan mungkin dari personil Pitsus juga untuk melaksanakan jaga desa. Jaga desa itu di setiap desa kita selalu melakukan seperti semacam melakukan sosialisasi ya, bahwa ada kan anggaran-anggaran di desa
yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu harus sesuai sasaran loh. Nah, dan pembuatan pertanggungjawabannya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada ya dari Kementerian Keuangan, bahwa memang kalau mempergunakan anggaran desa itu laporannya harus seperti apa, pertanggungjawabannya harus seperti apa, harus ada untuk kwitansi pembelian apa, ATK apa segala macam harus dilengkapi dengan kwitansi. Jadi uang yang ada bantuan ke desa itu bukan untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan, tetapi itu harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik. Nah, seringnya kan kesalahpahaman jadi terus untuk pribadi daripada desanya sendiri. Karena akan membahayakan si kepala desa itu sendiri. Selain dipergunakan untuk masyarakat ya, desa juga harus dipertanggungjawabkan anggarannya, Bu ya. Jangan sampai nanti seperti ada pemberitaan kita belakangan ini bahwasanya kepala desa yang tidak tahu seperti apa administrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal edukasi ini sendiri, edukasi kan tidak mudah seperti Ibu sendiri mengatakan bahwasanya pendidikan karakter tidak dalam waktu yang singkat, tidak dalam 10-15 tahun, tapi jangka panjang. Apa mungkin yang bisa dilakukan pihak sekolah sendiri nih, Bu? Karena kan kalau hanya menunggu JMS, jaksa yang langsung turun, itu kan ada waktu-waktu yang katakanlah terbatas. Tapi peran sekolah kan ini sangat penting. Apa mungkin bisa dilakukan pihak sekolah? Atau mungkin pihak sivitas akademika dari tingkat mahasiswa begitu? Iya, dari ini apa? Pelajaran ya, pendidikan. Jadi sekarang itu kan lebih kepada kayak apa ya, pelajaran kayak menghafal, kayak apa, seperti itu ya. Jadi bukan diterapkan kalau untuk anak-anak SD ya, maka mungkin ada seperti simulasi atau apa, atau langsung ke lapangan ya, seperti itu. Jadi prakteknya seperti apa ya. Kalau untuk membangun supaya dia mentalnya bagus, anak itu kan harus langsung memang bukan cuman pelajaran di buku textbook aja, tetapi dipraktekkan, ya kan? Dipraktekkan di kehidupan sehari-hari harus seperti apa. Jadi tertanam di pemikiran anak-anak itu, bahwa contoh kecil mungkin ngantri, ya, budaya ngantri, atau budaya apa memang yang kebersihan dan segala macam, itu kan memang juga harus kita tanamkan sejak dini. Jadi itu membentuk karakter anak tersebut yang nanti akan jadi karakter suatu bangsa. Jadi pola pembelajaran ya Mbak, ke arah sana, pola pembelajaran. Mungkin sivitas akademika yang mungkin apa untuk pelajaran-pelajaran anak sekolah itu lebih ditanamkan untuk supaya kejujuran dan lain sebagainya. Lebih kepada praktek begitu, karena kita tahu saat ini semua anak begitu ya hafal terhadap teks Pancasila, tapi tidak semua anak menerapkan butir-butirnya dalam kehidupan sehari-hari. Benar itu. Baik, jadi memang prakteknya ini yang penting untuk setidaknya mengurangi angka korupsi di Kalimantan Selatan. Kita jeda dulu. Apa mungkin peran serta masyarakat, atau mungkin ada masyarakat yang menemukan ada bau-bau, ada aroma-aroma tipikor di wilayahnya, apa yang mereka lakukan? Usai jeda tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa.
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jaksa Menyapa di segmen terakhir atau segmen keempat. Masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ibu Rina Firawati SH MH. Tadi sudah saya saudi di segmen ketiga terakhir bahwasanya mungkin setiap masyarakat ingin melaporkan ketika mereka ada mencium aroma-aroma tindak pidana korupsi atau mungkin mereka menjadi korban dalam sebuah arahnya begitu ya, ke arahnya ke tindak pidana korupsi. Apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat, Ibu? Mungkin mereka takut karena mereka bisa saja nanti ada ancaman dan lain sebagainya. Apakah memang ketika mereka melaporkan dengan cukup bukti, mereka bisa dilindungi dan katakanlah ditutupi dari segi identitasnya? Ibu Rina, silakan. Bisa untuk langsung melaporkan kepada kami, memberikan laporan itu memang kami juga kalau memang ada laporan itu memang harus ada yang bertanggung jawab ya. Jadi bukan kayak lempar surat aja, surat kaleng tanpa ada bukti-bukti apa yang bisa memang nanti ditindaklanjuti ya. Jadi memang harus ikut sertakan atau terlampir KTP yang bersangkutan. Baik. Ya, atau paling tidak dia kasih nama, ada alamatnya sehingga kami bisa menghubungi. Karena itu berarti laporannya bukan laporan dari antah berantah siapa, ada orang yang bertanggung jawab terhadap laporan dan kami juga memang akan yang bersangkutan sebagai pelapor akan kami lindungi. Baik, jadi aman gitu. ya untuk identitasnya selama informasi yang disampaikan itu benar dan tepat ya Bu ya. Jangan sampai nanti ketika memang teman-teman kejaksaan sudah menerima malah dijadikan permainan, jangan sampai ya Bu ya. Tidak, kalau kami selalu ada laporan, kami selalu ada deadline-nya kan, ada sprintnya itu harus ada waktunya seminggu, kemudian diperpanjang dan itu harus segera dilaporkan apa hasilnya. Baik, nah kalau kita bicara soal apa mungkin Bu indikator atau faktor yang menentukan berhasil tidaknya tindak penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi itu sendiri? Ya kan ada 3 faktor Mbak, legal struktural, legal substansial dan legal culture ya, kultur. Kalau legal struktural itu kan APH-nya. Aparat penegak hukumnya sendiri itu sudah integritasnya udah bagus belum, sudah bersih belum, sudah melaksanakan penanganan tindak pidana korupsi secara profesional atau tidak ya aparat. Jadi yang kedua itu tentang substansial itu peraturannya kemudian ya undang-undang, peraturan di bawahnya semua itu kalau ada suatu peraturan bagus tapi pelaksananya tidak bagus, tidak akan bagus. Baik. Ya kan, memang intinya ke aparatnya. Ada suatu peraturan yang mungkin tidak terlalu lengkap, tetapi pelaksananya aparatnya bagus, tetap aja penanganannya jadi bagus. Ya enggak? Gitu. Jadi memang kembali kepada integritas aparat penegak hukumnya. Bagaimana dia menangani perkara itu, bagaimana dia menegakkan keadilan. Karena sebagus apapun peraturan, kalau penanganannya, pelaksanaannya tidak bagus, tidak akan itu maksimal. Tidak akan maksimal hasilnya. Nah, dari APH itu sebelum dia menjadi orang yang profesional dan menjadi orang yang berintegritas, kan dari budayanya dulu, kulturnya dia, legal kultur. Bagaimana dia budayanya dulu, anak ini yang sekarang menjadi aparat ini dididik oleh orang tuanya, di lingkungan sekolahnya. Ya, setuju nggak Mbak? Setuju ya, sekali. Kan? Nah, berangkat dari situ, kalau kita sudah mulai memperhatikan generasi muda, bagaimana nanti dia memiliki karakter yang bagus, kita harus mulai concern kepada pendidikan anak ini yang nanti akan membentuk karakternya, akan jadi karakter suatu bangsa. Kalaupun dia menjadi aparat penegak hukum yang memang benar-benar berintegritas, profesional, berkualitas dalam menangani perkara. Baik, kalau dari kesadaran masyarakat, kalau saya sebut, mohon maaf begitu tanda kutip di sini, sebagai sebuah budaya untuk memberikan hadiah, meskipun
angkanya kecil, tapi ini sebagai sebuah hal yang biasa dilakukan dalam proses pelayanan umum itu sendiri atau pelayanan publik. Apa mungkin yang bisa diubah mindsetnya, Bu, terhadap kesadaran masyarakat yang berpikir bahwasanya itu hal biasa yang harus bahkan dilakukan begitu untuk meluruskan atau melancarkan urusannya, Ibu Rina? Sebenarnya kembali kepada masyarakat itu ya, bahwa jangan bersabar dalam proses. Begini Mbak, kalau dia mengurus sesuatu ya, mungkin contoh kecil aja, mungkin entah sertifikat atau apa balik. Nah, dia harus bersabar ya, harus mengikuti SOP-nya. Kalau dari kantor tersebut juga ini sampai seminggu, ya memang harus bersabar menunggu ya. Terkadang dari kita pengen cepet ya, pengen cepat, terus akhirnya dengan uang-uang itulah pelicin, uang-uang untuk supaya bisa lebih cepat kita peroleh. Tapi hal-hal tersebut kan hal kecil tapi tidak mendidik ya. Jadi dari hal kecil itu yang memang harus dirubah, budaya dirubah, dan memang yang si pemberi sendiri juga memang harus saya tidak harus, jadi tidak boleh melakukan itu kan memancing, itu kan ini ya, jadi memang harus sabar menunggu. Saya rasa kalau semua orang berbuat seperti itu akan terbentuk sih budaya lebih baik lagi ke depannya. Si pelaksananya menolak begitu, si masyarakat juga tidak memberikan hal yang dianggap biasa, bisa jadi nanti akan memperburuk suasana. Saya tertarik terhadap ABH, salah satunya adalah aparat penegak hukumnya adalah kejaksaan ini sendiri. Komitmen apa mungkin dari Kejati nih Bu untuk juga disampaikan kepada masyarakat setidaknya untuk katakanlah menangani tindak pidana korupsi itu sendiri? Kalau kami berani lapor ya, jadi dari masyarakat sendiri kalau ada hal-hal yang memang dianggap itu perbuatan koruptif, ya dia harus berani lapor. Berani lapor, berani untuk adanya perbaikan ke depannya, melapor kepada aparat ya, kepada yang tepat ya, jangan nanti lapornya kemana-mana. Lapor kepada aparat langsung aja, dan kami akan melindungi kok pelapor itu apapun. Tapi memang harus bertanggung jawab terhadap data-data yang diperoleh, jangan asal lapor saja, tetapi dia punya data, punya apa yang nanti memang saksi-saksi ada, itu nanti akan kita analisakan, akan kita lakukan penyelidikan. Baik, laporkan siapapun itu begitu, bisa saja orang di lingkungan kita atau mungkin si aparatnya itu sendiri begitu ya Bu ya, dan akan tetap terus diproses. Karena durasi kita yang singkat, silakan closing statement dan juga himbauan Ibu kepada kaum muda saat ini agar setidaknya bisa membentengi diri untuk terhindar dari tindak pidana korupsi. Silakan Ibu Kejati. Untuk bagi seluruh masyarakat ya, baik itu tua muda, yang remaja pun ya, milenial atau sekarang disebut Gen Z. Nah, itu marilah kita mulai membangun budaya untuk tidak memancing ya, memberikan suap kepada petugas. Dan kalau petugasnya sendiri sih memang semua kita kan sudah komitmen untuk tidak menerima, tetapi dari masyarakat sendiri juga jangan ada yang mulai memancing atau memberi gratifikasi itu, seperti itu. Jadi saya mengajak semua pihak, masyarakat, seluruh masyarakat, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama, bersama seperti tema bersama melawan korupsi untuk Indonesia maju. Karena untuk menjadi negara yang maju, kita juga harus mempersiapkan generasi muda yang karakternya bagus. Nah, untuk kedepannya sampai Indonesia maju di 2045, generasi emas. Iya, generasi emas itu memang kita harus mempersiapkan karakter suatu bangsa yang memang benar-benar menjadi Indonesia emas, suatu bangsa yang menghadapi bangsa modern maju
negara maju modern, kita harus siap juga secara mental. Dan Mungkin optimis tahun Ya. ke tahun angka korupsi di Kalimantan Selatan khususnya bisa sangat Ya. berkurang begitu ya. Ya, Terima betul. kasih narasumber saya yang sudah berhadir ke Studio Duta TV bersama dengan Ibu Rina Firawatu SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sudah bicara tema yang sangat menarik sesuai dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 yang nanti akan dilaksanakan 9 Desember sesaat lagi begitu dengan tema bersama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Semoga di dialog kita di program Jaksa Menyapa kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kita optimis angka tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan bisa menurun, dimulai dengan diri kita sendiri untuk menjunjung tinggi rasa kejujuran dan juga rasa bersyukur. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,